Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya. Allah dan Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Yang kau hormati Bapak Dr. Yudi selaku Kepala LSI, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan dari Pasca Sarjana dari Fakultas Pertanian, dari Fakultas Hukum Islam, dan dari vokasi. Pada hari ini ya kita jadi tidak ada perubahan untuk BKD, tapi kita hanya mengingatkan plus refreshing ya, bagaimana kemudian kita bisa mengisi, dan dalam mengisi nanti kita akan buat kesepakatan ya, karena nanti kesepakatannya kita akan bawa untuk menyamakan persepsi dengan asesor yang akan dilakukan ke depannya. Jadi nanti kita ada kesepakatan ya, misalkan kalau tadi kita ketemu dengan yang satu adalah kita sudah dibuatkan di Simai kelas bukti-bukti tadi ya. Oh, ini udah bukti 4 ada. Apakah 4 sudah diupload atau cukup 3? Tadi teman-teman minta untuk 3 dulu ya. Tapi kalau Prof Nano, kalau bisa kita maksimalkan. Kenapa? Karena sekarang kinerja kita itu sudah bisa dilihat dari Kemendikbud ya. Artinya yang kita upload ini sudah bisa dilihat oleh pusat ya. Sehingga kemudian bagaimana kalau kemudian UMY mengikuti yang terbaik. Artinya staf BKD ini selalu ada penambahan kualitas. Oke, jadi kita akan mulai dulu ini ya. Jadi Bapak Ibu ya, yang berbeda. Bentar Pak ya, jadi gini ya Pak. Ya. Pada awal minggu pertama ya, itu LLDD sudah memberi edaran kepada PTS yang ada di DIY ya, salah satu adalah UMY ya. Jadi kita sudah diberitahu bahwa dosen-dosen yang memiliki NIDN wajib untuk mengisi ya. Ini NIDN ya. Tapi bagi yang belum punya, terutama mau untuk kemudian dia bisa kemudian diikutsertakan untuk ujian sertifikasi dosen, maka dalam waktu 2 tahun berturut-turut harus bisa mengisi BKD ya, dan kemudian dia lolos ya. Nah kemudian nah sekarang inilah yang kemudian kita akan coba untuk bagaimana kemudian kita mengalingkan ya antara nanti BKD sistem, kemudian kalau nanti dia minta URL kita akan nyarinya di mana, melalui Simai Kelas dan kemudian melalui portofolio ya. Di sini udah dilihatkan, jadi kinerja itu akan ditarik itu mulai dari 1 September sampai dengan 29 Februari. Kenapa 29? Karena tahun ini ada tahun kabisat ya. Jadi kalau biasanya 28 Februari, sekarang adalah 29 Februari. Kemudian periode pengisiannya itu sudah bisa diisi mulai 1 Januari sampai 29 Februari ya. Nah, kemudian penilaiannya kalau dari LLDD itu adalah 1 Januari sampai 29 Februari. Cuma kemarin dari SDM sudah membuat edaran ya kepada Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu semua nanti akan ngisi maksimum sampai tanggal 9 Februari jam 12. Kenapa? Karena tanggal 10 akan dinilai oleh asesor ya, 10 sampai 15. Kalau belum lulus maka kemudian diperpanjang untuk remedi sampai dengan tanggal 27. Sehingga penilaiannya untuk UMY itu adalah tanggal 10 sampai dengan 27 September, 10 Februari 10 Februari sampai dengan 27 Februari. Kenapa? Karena 29 kita kemudian akan koordinasi ya, untuk besoknya akan dilaporkan maksimum jam 12 harus sudah di submit ya. Itu yang kemudian
untuk pelaporan BKD. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu mulai hari ini itu bisa mengisi ya. Nanti Pak Wahyudi akan secara teknis itu akan menjelaskan. Nah, saya jelaskan dulu bagaimana kemudian prosesnya pengisian ya untuk uh, BKD ini. Jadi kalau kemarin kita sudah mengisi yang pertama ya menggunakan sister bukan tinggi ya itu dengan menggunakan versi cloud ya. Artinya nanti kemudian semua dokumen nanti itu akan diminta URL-nya, semua dokumennya yang diupload nanti pasti akan diminta URL. Ya, kalau kemudian untuk penelitian, pengabdian, penunjang itu sistem sudah menyediakan. Tapi yang untuk kemudian kegiatan untuk pendidikan pengajaran itu di sister belum ada ya. Nah, kita kemudian lihat ini ya, ini proses yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah membuka sister ya. Anda otomatis di sini ketemu Kemendikbud ya. Bapak masukkan itu akan ketemu kemudian sisternya Kemendikbud ya. Kemudian diisi nanti akan diarahkan ini ya. Berarti ini masih Kemendikbud. Nanti kalau Bapak Ibu pilih di sini statusnya ada di sini ada peran di level pusat. Ini bentuk seperti ini. Begitu kita perannya di perguruan tinggi, kita klik hijau ini, maka ketemu nanti seperti ini. Ini berarti sudah masuk ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya. Artinya ini dalam satu sistem ya. Cuma sini nanti kalau kita mau kembali ke sistemnya Kemendikbud, tinggal nanti ini dipilih perannya di pusat. Ya. Nah di sini yang perlu Bapak Ibu lihat setelah buka di sini, ya nanti kita lihat dulu yang kemudian berhubungan dengan ini ya layanan BKD ya. Dan BKD ini kita lihat di sini akan ketemu rekap kegiatan yang biru ini berarti sudah kita lalui. Kita nanti lihat yang ada di atas ini ya, dengan menggunakan semesternya adalah 2023 2024 kemudian ganjil atau gasak. Yang merah nggak bisa diklik. Yang kita klik adalah yang di sini. Kalau kita mau mulai mengisi, berarti yang warna ini kita pilih. Nah, saat ini kita pilih, maka perhatikan ini yang harus menjadi Bapak Ibu informasi awal dari sini ya. Jadi kalau nanti kok ini ngisinya sampai 29, ya itu adalah dari Eldikti. Tapi UMY sudah membuat edaran ngisinya sampai dengan 9 Februari jam 12. Kenapa? Karena tanggal 10 akan ada penilaian dari asesor sampai tanggal 15. Kalau lulus ya tidak dihubungi asesor, aman. Tapi jika tidak lulus akan dihubungi asesor sampai kemudian punya waktu tanggal 27. Diperhatikan ini ya. Nah, setelah ini sudah Bapak Ibu pahami, maka kliklah biodata dulu. Ya, biodata menentukan status Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita klik, maka ketemu di sini. Nah, apakah di sini statusnya sedang tugas belajar atau izin belajar sama? Ya, jadi selama Bapak Ibu sekolah kemudian dari SDM dikasih izin belajar, ya. Ini sama ya, berarti Bapak Ibu nanti cukup melaporkan kemajuan akademiknya tugas belajar ya. Kalau semester 1 teori saja boleh, dan seterusnya ya. Itu akan dinilai sama dengan 12 SKS. Atau di sini aktif, maka aktif ada dua. Aktif sebagai dosen biasa, atau di sini ada yang kemudian dengan tugas ini ya, dengan tugas tambahan. Berarti kalau tugas tambahan cukup ngajar 3 SKS selesai ya. Tapi karena Bapak Ibu adalah struktural, maka diharapkan ya tetap 12 sampai 16. Jangan ngambil yang minimalis, tapi kemudian harus antara 12 sampai 16. Ini ya. Ini artinya sudah bersertifikasi dosen aktif ya. Kemudian punya ini ya. Nah, setelah ini dipilih Bapak nggak usah isi dulu sini ya, tapi lihatlah simpulan dulu. Karena simpulan itu akan tahu kita ya, kita kemudian akan diberitahu di sini. Ya, ini rambu-rambunya. Oh, berarti cuma ngajar 3 aja sudah lulus. Ini boleh kosong, boleh kosong, boleh kosong,
cuma 3. Artinya dosen yang dapat tugas tambahan itu cuma ngajar 2 SKS plus bimbing mahasiswa, itu BKD-nya sudah lolos ya. Tapi saran kita dari pimpinan itu ya kalau bisa memberi contoh kepada bawahnya ya. Jadi kalau wakil rektor ya itu tetap tetap kemudian 12 sampai 16. Ini dipakai tadi ini ya. Nah, setelah ini ya berarti kemudian di bawahnya ini itu ada yang namanya kewajiban khusus ya. Jadi nanti kalau Bapak udah ngisi kok masih merah ya karena ini statusnya belum dinilai. Jadi wajar nanti ya, ini statusnya adalah belum dinilai. Jadi kalau ya Bapak Ibu tadi kan ini kan baru baru ngajukan, ya ini udah ada syaratnya 3, 1, oh ini sudah melebihi. Tapi kenapa ini masih merah? Karena asesornya belum menilai, ya. Sehingga nanti ini masih tetap merah. Ini akan menjadi merah atau nanti menjadi biru atau hijau. Nanti setelah ini oleh asesor bekerja tanggal 10 sampai tanggal 15 penilaian asesor. Habis itu yang dihubungi asesor berarti dia remedi ya. Kalau 10-15 tidak dihubungi berarti sudah lulus ya. Ya. Ya, jadi nanti minggu depan nanti bagi yang menjadi asesor kita nanti menyamakan persepsi ya. Persepsi ya. Nanti apakah yang ini harus ada penulis pertama CA itu sudah mulai diberlakukan ya. Tapi nanti kesepakatan bagi semua ya. Kalau tadi Prof. Rano sementara belum juga ya. Tadi nanti jadi kalau misalkan lektor kepala itu harus ada 3 sinta atau 1 jurnal internasional. 3 sintanya ini apakah harus ada satu yang salah satunya adalah sebagai penulis pertama dan CA. Nah, nanti kita sepakati Pak Ibu, nanti kemudian kita bawa di banyak persepsi untuk asesor ya. Nah, maka tadi tadi sama teman-teman nanti yang guru besar tadi itu juga sama. Ini mau diblokkan ke Prof. Nano. Ya nanti itu nanti kita lihat ya. Maka tadi inilah yang kemudian kami ngundang Bapak semua tadi. Nanti masukan Bapak semua akan kita bawa nanti untuk nyamakan persepsi asesor tadi. Sebagai contoh tadi mengajar itu apakah semua dipakai atau cukup 3. Yang dipakai nanti yang seutamanya apa itu yang kemudian kita sepakati bersama-sama ya. Yang ini saya yakin Bapak Ibu sudah semua ya. Jadi yang guru besar itu buku itu wajib ya. Buku itu sudah wajib ya. Kemudian buku itu wajib ya. Satu buku. Jadi ini menulis buku ajar atau buku teks ya. Jadi kalau nanti kita lihat sini, nah buku teks ini nanti Prof. Ini udah tahu ya. Apakah kalau yang namanya book chapter masuk nggak Prof. Eko nih, book chapter? Nah, makanya tadi kalau kita buat teks itu pasti monograf dan buku referensi. Dia punyanya cuma buku ya tadi book chapter. Nah itu nanti kan disepakatan. Kalau tadi itu nggak boleh ternyata profesor nggak punya buku aja atau buku teks nggak lulus juga. Padahal guru besar itu tunjangannya sudah 3 kali tunjangan kehormatan 3 kali dari gaji pokok. Kan lumayan itu di atas 10 juta. Kalau nggak lulus 6 bulan ya. So ya nanti kan juga sepakatan ini ya. Kemudian ini ya, kalau yang atas itu wajib, yang bawah ini opsi. Kalau dia tidak punya katakanlah jurnal internasional 3, punya nggak dia Scopus ya. Ini nggak punya, bawahnya lagi ya. Nah, kalau semua nggak punya itu tadi, maka khusus untuk guru besar yang atas ini wajib ada, yang bawah opsi, tapi harus milih salah satu. Dan ini atau beda dengan lektor kepala ya. Dia lektor kepala itu adalah buku bukan jadi kewajiban khusus, tapi dia adalah publikasi Sinta atau 1 jurnal internasional ya. Dia harus Sinta. Nah Sintanya itu kalau dulu pernah ada edaran Sintanya Sinta 1-2, tapi kemudian asal sudah ada karena ketarik begitu Sinta 6 ya ketarik, ini Sinta 4 ya ketarik ya. Maka kalau kita sepakat lagi nanti kita mau tadi banyak urus lagi nanti kalau harus Sintanya harus 3, Sinta 2 susah lagi ya. Ini sepakat kita semua. Nah kemudian untuk AA dan lektor ya, itu 1 karya buku ya. Kalau tidak
asal dia sudah publikasi apapun boleh, ISSN pun boleh ya, penulis berapapun boleh, asal yang ini untuk ini. Sehingga kalau untuk AA dan lektor itu lebih mudah ya, lebih mudah kewajiban khususnya karena cukup publikasi di ISSN mau penulis berapapun tidak ada masalah, mau penulis ke 10 boleh ya, asal punya ini. Karena ini kan ada penulis utama dan pendamping. Pendamping itu adalah anggota. Ya, ini kan atau yang juga atau sehingga aman ya. Ini Bapak udah familiar. Nah, sekarang yang dijadikan ini. Bapak yang menghormati, jadi sister yang kemarin ya, yang paling penting adalah nanti adalah yang uh, pelaksana pendidikan ya. Sekarang ini sudah dibuatkan oleh Pak Wahyudi. Nanti bagaimana kita akan cari URL di si My Class sama portofolio ya. Kalau ini sudah disediakan semua ya. Sebagai contoh, kita masuk ke pendidikan. Pendidikan itu kalau kita klik, maka ketemunya adalah yang ini ya. Kita klik merah, maka akan ketemu isian. Isian ini ada bintang merah. Bintang merah ini harus diisi. Kalau nggak diisi, dia nggak mau disimpan. Maka dia akan minta tautan dokumen. Nah, tautan ini tersedia di My Class ya. Nanti buka di setting dan nanti ketemu ini ya. Dan empat-empatnya tadi sudah disediakan dan tadi ditawarkan ke yang sesi awal tadi, apakah empat-empatnya mau wajib digunakan atau cukup tiga? Tadi cukup tiga ya. SK wajib. Laporan dosennya ada dua kinerja, kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, sama nilai mahasiswa ya. Ini kita buka, ini adalah seperti ini ya. Ini kita buka, ini ya. Ini kita buka salah satunya ketemunya sekian. Jadi begitu Bapak Ibu sudah masuk ke sana, maka ada laporan dosen. Maka diisi ini dulu ya. Bapak ngajarnya di mana, semester Gasal 2023, prodinya apa, maka otomatis kalau kemudian kita ini udah ada kopiannya. Nanti ini kemudian nanti Pak udah jelaskan ya, kita klik ya. Kalau kita klik di sini, jadi jangan kita copy URL, tapi klik ini saja, copy yang PDF. Udah ketemu kehadiran dosen dan kehadiran mahasiswa. Ya, katakanlah Bapak Ibu belum direkap tadi Pak sudah bilang, ini kalau kemudian nggak ada isinya, diklik di copy, besok diisi, tidak merubah URL. Ya, jadi sekarang itu bisa ngisi ya, walaupun belum ada nilainya, nanti ini kan tadi nanti Pak Badan jelasnya, itu sudah besok ada nilainya, URL-nya nggak berubah. Jadi kalau nanti malam Bapak Ibu bekerja untuk bukti-bukti semua sudah bisa. Nanti tinggal kemudian di My Class-nya diselesaikan, otomatis tidak merubah BKD ya. Nanti ya. Ini kita dapat ini dua indikator. Ganti lagi sekarang ke SK mengajar dosen ya. Nah, kemudian ini juga disesuaikan, sudah otomatis ketemu ya. Ini otomatis semua mata kuliahnya ada di sini ya, yang diajarkan basisnya prodi, tinggal di copy lagi, sudah dapat 3. Tadi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, SK mengajar. Nah, kemudian dapat lagi, inilah yang kemudian kalau nanti kita nilai mahasiswa. Jadi kalau sekarang belum dinilai, sudah ada rumahnya. Jadi copy URL sudah ada. Ya, nanti ketemu di sini, ini ya. Ini ya. Nah, nanti kita sepakat nanti kira-kira kalau kemarin 3, saya nggak boleh turun ya. Nanti 3 mau jadikan 4 atau tetap 3 ya. Kalau kemarin itu syarat wajibnya adalah SK ngajar wajib ada, itu penugasan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya SK, nggak mungkin ada masuk ke pengajaran itu mata kuliah tersebut, itu mungkin nggak akan masuk ya. Kemudian yang kedua nanti apakah nilai, apakah kehadiran dosen dan mahasiswa, nanti kita putuskan bareng-bareng ya. Ini dari bidang pengajaran. Ya. Oke, lanjut lagi. Berarti ini semua nanti bisa dipakai semua ya. Dan ini kita masuk sekarang ke pembimbingan dan disertasi. Jadi ingat kalau untuk disertasi itu maksimal kalau salah 4. Kalau untuk S1 skripsi maksimal 8 ya. Nah, ini begitu kita buka, nah ketemu namanya yang kita bimbing. Dan ini harus sudah selesai yang kita bimbing ya, namanya tadi ya, sudah lulus.
lulus, kemudian setelah kita klik sama di sini, selalu minta bintang-bintang ini. Nah, ini sudah tidak lagi diisi My Class, tapi harus ke portofolio. Ke portofolio, ya. Kemudian kita klik, maka kita cari akademik, ya, pembimbingan, kemudian penguji TA, ini udah ketemu, maka akan kita buka nih ya, ketemunya di sini, ya. Jadi nanti Bapak Ibu semua tadi di sini, ini kita lihat ya. Jadi yang sudah lulus ya, nanti ada detail Bapak Ibu sebagai penguji keberapa. Ini kalau kita penguji ya. Nah, kalau nanti ini kosong, nanti ini ranahnya dari fakultas ya. Itu yang menyuruh untuk olah data atau nanti kemudian dosen juga bisa nanti untuk nambah di sini ya. Nah, untuk yang lainnya, untuk yang kemudian penelitian, pengabdian penunjang tidak berbeda. Nah, yang penting adalah yang di sini, Bapak tadi penting adalah masalah yang ada di pendidikan, ya, sehingga nanti kita bisa masukkan di ini ya ke Simakes dan di Meklas. Nah, selanjutnya nanti tambahan dari Pak Wahyudi untuk jelaskan. Silakan. Tak bukakan ya tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu menambahkan dari yang disampaikan Pak Agus tadi, yang pertama biasanya ada pertanyaan itu perbedaan portofolio di Sifat dan di kita. Jadi ada dua portofolio. Yang pertama adalah portofolio UMBSID, itu untuk isian dari portofolio Bapak Ibu. Terus ada portofolio di sistem. Jadi ketika di sistem itu nanti ada tombol biru tulisannya tarik kinerja dari portofolio, maksudnya portofolio itu adalah portofolio yang ada di sistem. Yang di sisi menu-menu yang di sisi kiri itu ada penelitian, pengajian dan sebagainya. Itu adalah portofolio di sistem. Oke, itu yang pertama. Kemudian berikutnya untuk apa ini browser untuk URL ya, disarankan adalah Chrome atau Mozilla. Bagi yang menggunakan Mac itu tidak disarankan atau disarankan tidak menggunakan Safari. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan Mac silakan browsernya yang digunakan adalah Mozilla atau Chrome. Okay. Kalau yang menggunakan Windows juga jangan pakai Safari. Ya ada. Ya, jadi biasanya yang pakai Mac kemudian menggunakan defaultnya adalah Safari, itu nanti ketika default tidak bisa dipasang. Oke, baik itu. Kemudian yang coba yang portofolio itu portofolio ini. Ya, ini itu ya. Portofolio cara URL, jadi URL yang harus kita isikan di sister itu jangan sampai Bapak Ibu ngetik ampun titik dua kodenya bisa begini sekali ya, jadi jangan sampai detik tapi silakan di copy. Contohnya kalau yang untuk penguji ataupun pembimbing skripsi tadi itu carinya adalah di tab yang sudah lulus di menu pembimbingan TA, itu ada dua tab, belum lulus dan sudah lulus. Kalau yang belum lulus pasti tidak ada di kinerja DKD. Ya, yang sudah disimbolkan ke PDDT adalah yang sudah lulus. Oke, maka tabnya cari yang sudah lulus, kemudian diklik panah di salah satu nama yang akan diambil URL-nya. Nah, di situ ada tab dokumen. Oke, tab dokumen. Nah, Bapak Ibu silakan dicek kalau mahasiswanya itu ngupload bab di skripsinya, ada pengesahan, bab 1 dan seterusnya, itu ke perpustakaan, itu pasti di sini ada untuk pengesahan, itu sudah tersedia, tinggal di klik URL. Bagi fakultas ataupun prodi yang mewajibkan
upload dokumen TK itu sudah. Tapi bagi yang belum mewajibkan atau kalau tidak mewajibkan maka ya nggak ada, sehingga Bapak Ibu harus mengupload sendiri, nyari sendiri datanya, filenya, kemudian diuploadkan ke sini, klik dari tambah data, itu nanti diuploadkan, baru di copy URL-nya. Itu bagi Bapak Ibu yang di situ kok nggak ada dokumen, ya misalnya pembimbingan KB udah ada dokumennya, ya dicari sendiri filenya, minta kepada mahasiswa atau BTU, kemudian diuploadkan. Oke, itu tentang URL ya. Kalau di portfolio itu ada gambar panah ke bawah warnanya biru, dan salah satu yang dilihat apa Pak, yang bukan di akademik yang lain Pak, misalnya menurut boleh menurut PowerPoint sedikit. Di mana nih Pak? PowerPoint itu menurut diri. Ya, posisi ya. Atau yang 3 garis tadi diklik. 3 garis. 3 garis atas yang sebelahnya ayah pun itu naik. Oke. Terus naik terus. Nah itu kelihatan itu. Download itu bawa sendiri. Yang menu kiri ya, menu kiri ya. Menu kiri download. Nah, untuk menu download itu adalah SK dekan ya, SK dekan apakah itu penelitian, publikasi dan sebagainya. Itu ada banyak SK. Bapak Ibu kalau di situ kok banyak sekali ya, bisa difilter apa aja itu nama dokumennya ya, dokumennya misalnya dokumen jenis dokumen apakah itu dokumen bimbingan TA atau apa, kemudian semester berapa, tahun ajaran, itu bisa difilter. Kalau enggak nanti nyarinya banyak sekali. Ya supaya itu kan terlalu banyak nanti nyarinya, maka di atas itu bisa dipilih tahun ajarannya, semesternya, dan jenis dokumennya apa. Ya, itu bisa dipilih. Yang tergunakan sekarang itu kan berarti lebih sedikit. Nah, yang kita ambil URL di sini adalah dengan diklik kanan panah biru, klik kanan panah biru, kemudian klik salin tautan. Kalau laptopnya berbahasa Inggris, copy link. Kalau berbahasa Mandarin saya tahu. Oke, itu yang copy URL ya dari portfolio, itu di sisi download dokumen itu diklik kanan, kemudian pilih salin tautan, kemudian nanti kita pasangkan di sistem. Kemudian untuk yang simai kelas, nah di situ ada tombol copy URL PDF ya. Itu kalau itu bukan klik kanan, ini kliknya biasa di kiri, diklik sampai nanti muncul tulisan link sudah di copy. Itu kemudian oke, itu berarti sudah tercopy, di clipboard ya, linknya tinggal dipasangkan di sistem. Oke, nah info tambahan Bapak Ibu, walaupun menilainya BKD itu masih Februari, Bapak Ibu bisa mengisi dari sekarang. Kalau saya melihat keceriaan Bapak Ibu, saya yakin sudah semuanya selesai memproses. Nilainya sudah ada semua. Tetapi ya bagi yang belum, saya belum, contohnya saya itu belum koreksi 11, maka nilainya itu masih kosong. Sinkron apa itu hadiran juga masih bulan terakhir belum selesai. Tetapi Bapak Ibu, link yang ada di Simai Kelas itu tetap ya. Contohnya tadi apa pilihannya Pak Tuh, mungkin bisa diperberat dikit Pak. Nama mata kuliahnya di Zoom dibesarkan bikin tampilannya. Ya. Nama mata kuliahnya Pak. Ini namanya apa itu Pak? Pengantar ekonometri kelas A. Nah, kalau kita klik copy kehadiran dosen tadi ataupun copy kehadiran mahasiswa URL-nya, itu kita pasangkan, itu tidak akan berubah. Sekarang baru sinkron 10 pertemuan, sudah kita copy ke sistem,
kemudian besok pagi baru kita sinkronkan tambahannya, itu otomatis akan nambah sendiri, tidak perlu ganti URL-nya. Jadi Bapak Ibu tidak usah klik sekarang isi ternyata kok kurang, nanti asesor mengatakan kurang ini, kemudian harus minta dibukakan usernya, nggak usah, cukup melengkapi di SIMA kelasnya karena pahlingnya tidak berubah kecuali isian ekometri A yang di copy ekometri C, dan itu salah, itu harus diubah linknya. Tapi selama Bapak Ibu benar mengcopy linknya, maka sejak sekarang itu mengisi sister BKD bisa, tidak usah nunggu tahun depan, tidak usah nunggu bulan depan. Jadi walaupun sekarang kita ada usul BKD ini, tidak usah nunggu. Sekarang pun monggo kalau mau copy, dicoba di satu mata kuliah ya, copy URL, terus Bapak Ibu kelas sinkronisasi, nanti berubah nggak isiannya di PDF-nya. Oke, itu yang guru sampaikan yang sepertinya sudah. Nah, Bapak Ibu yang di dokumen tadi SKD kan, di dokumen portofolio, kalau belum ada berarti KTU-nya belum upload. Silahkan minta ke KTU. Oke, nah, ini dokumennya kok belum ada, dokumen SK publikasi, SK penelitian dan sebagainya. Semua SK yang dikeluarkan fakultas dan dibutuhkan untuk pengisian apapun lah, SKP ataupun apa misalnya ya, atau BKD ini kalau kita sekarang bahas BKD, maka itu diuploadnya di situ. Yang upload adalah admin fakultas. Sepertinya sudah cukup. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua ini. Sambil nanti kita sebagai contoh ya, Pak Syarif silakan. Itu Mbak, yang tengah ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum yang lain, saya mendapat diri. Saya sebagai salah satu yang gajinya itu di Kemenak, Pak. Tapi setiap tahun, setiap semester, saya itu selalu harus mengisi dua. Ya, dikasih ke Kemenak. Kalau LLBT juga harus isi. Cairnya satu. Jadi ini sudah sejak wakil dekannya setelah saya. Jadi dulu ketika saya wakil dekan itu belum berlaku, dan setelah Pak Zaki meneruskan saya, justru saya harus mengisi dua. Sampai sekarang saya harus mengisi dua terus. Dan ini tidak terjadi untuk dosen-dosen yang BKD-nya termenang. Sehingga saya sudah sampai Pak Zaki juga dulu pernah menyampaikan ke BSDM melalui teman-teman BSDM bahwa bisa seperti itu gitu. Sehingga kan saya harus melakukan dua kali ini bukan apa-apa sih. Kalau saran asesor yang selama ini mendampingi saya, Pak Dimas, Pak Ari, dan teman-teman asesor yang lain, nggak apa-apa Pak Sarif, itu malah dengan bisa memiliki banyak data dan nanti kalau mau BB sudah lengkap katanya gitu kan. Tapi persoalan sekarang ini menjadi saya harus bekerja mengisi dua sistem yang nampaknya di platform yang berbeda. Nah, bagaimana solusinya? Yang sebenarnya saya inginkan cukup sama saja gitu. Ya sudahlah, Kemenak aja yang saya kan dari Kemenak ya. Sehingga di BSDM, karena saya pernah dengar dari Pak Dimas, kalau pasarnya tidak isi, nanti seluruh UMI bisa bermasalah. Karena satu dosen yang terrecord di LRBT itu tidak mengisi gitu. Akhirnya terpaksa mengisi lagi. Saya disampaikan ke BSDM bagaimana solusinya, akhirnya belum ketemu.
Nah ini saya harapkan kalau bisa, ya benar, kalau bisa, saya pikir cukup satu saja karena yang lain pun juga hanya satu di Kemenak saja. Makanya kenapa hari ini saya juga, kalau yang lain saya nggak datang yang BKD di Kemenak, tapi saya hadir untuk menyelesaikan ini. Jadi tidak untuk memperpanjang, menyelesaikan ini. Ini Mas Arjo, kalau itu baru berkali. Harus mohon izin, harus Ya, semoga. melanjutkan dan menguatkan beliau Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini kalau untuk BKD kan kita nanti dari sistem yang sudah terkoneksi. Nah ini barangkali ada teman-teman senior saya yang akan mengajukan video besar itu kan penghitungan angka kredit apakah sudah bisa diambil dari data sistem ini secara otomatis atau tidak. Pak Agus kan mau mengajukan video. Maka angka kredit itu sudah bisa terhitung dari PKD ini atau kita perlu download dokumen-dokumen untuk bukti fisiknya. Biasanya kita kan melalui penghitungan Bapak Kiai Haji Profesor Elian sudah luar biasa kayaknya. Apakah kita perlu dokumen fisik untuk lebih memudahkan atau sudah bisa otomatis terhitung dari BKD ini? Terima kasih Pak Agus. Terima kasih ya. Nanti Prof. Eko saya jawab nanti. Jadi saya akan jawab yang namanya dari Pak Syarif tadi. Jadi kalau dari edaran